Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jadi begitu, tampaknya area iblis sangat mementingkan garis keturunan. Han Li berkata sambil berpikir. Tempat suci menghormati kekuatan, dan garis keturunan sangat ketat. Klan yang lemah pada dasarnya diperbudak dan ditindas oleh klan kuat lainnya. Di tempat terpencil seperti pegunungan 10 masalah, penindasan klan bahkan lebih parah. Di antara 10 raja masalah, hanya Raja Musang Hitam yang berpikiran terbuka, sehingga banyak klan tingkat rendah berkumpul di sini. Si Chuan Kong menghela nafas. Han Li hanya berkata, "Oh," dan tidak bertanya lagi. Saat keduanya berbicara, mereka sudah sampai di tepi Black Ferret City. Melihatnya dari dekat, mereka bisa merasakan kemegahan Black Ferret City. Tembok kota yang tinggi mencapai langit dan mengelilingi garis pantai. Ada gerbang kota pada jarak tertentu dari tembok kota. Di dekat setiap gerbang kota, ada banyak dermaga dengan kapal-kapal besar berlabuh. Orang-orang datang dan pergi, dan itu sangat hidup. Kota ini terlihat cukup bagus. Meskipun dibangun oleh binatang buas, tidak jauh berbeda dengan dunia abadi. Han Li mengangguk. Di antara 10 raja masalah, Raja Musang Hitam adalah yang paling dekat dengan dunia fana di luar pegunungan dan mendorong perdagangan. Oleh karena itu, meskipun tidak banyak binatang buas tingkat tinggi di kota Musang Hitam, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak lemah, kata si Chuan Kong. Kalau begitu, Raja Musang Hitam ini bisa disebut orang bijak di antara 10 raja masalah. Mendengar ini, pendapat Han Li tentang Black Ferret King banyak berubah. Bijak, sampai batas tertentu, kamu bisa mengatakan itu. Sudut mulut si Chuan Kong berkedut, dan ekspresinya sedikit aneh. Melihat ekspresi si Chuan Kong, hati Han Li tergerak, tapi dia tidak bertanya lagi. Ayo pergi. Si Chuan Kong berkata, dan keduanya terbang menuju gerbang kota. Segera, mereka tiba di dekat gerbang kota. Di dekat gerbang kota, ada juga beberapa tentara bersenjata berbaju hitam yang sedang memeriksa orang-orang yang memasuki kota. Namun, pemeriksaannya tidak ketat. Si Chuan Kong naik dan berbicara dengan para prajurit, dan menyerahkan beberapa kristal hitam. Kemudian, keduanya berhasil memasuki kota. Han Li berdiri di pinggir jalan dan menilai sekelilingnya sebelum menganggukkan kepalanya. Jalanan dan bangunan di kota itu bersih dan rapi, dan jalanannya sangat lebar. Lebarnya lebih dari 100 kaki, dan tanahnya diaspal dengan ubin hitam. Banyak gerbong binatang diparkir di kedua sisi jalan. Binatang yang menarik kereta adalah binatang hijau tua. Tubuh mereka seperti kuda, tetapi kepala mereka seperti naga banjir. Tidak ada yang tahu jenis binatang apa itu. Melihat Han Li dan rekannya mendarat, seorang pemilik kereta binatang segera berlari. Orang terlihat terlalu tua, padahal, dia adalah seorang pemuda. Dia memiliki perawakan pendek dan tangan serta kakinya ditutupi sisik merah tua. Apakah ini pertama kalinya kalian berdua senior datang ke Black Ferret City? Sewa kereta binatang saya untuk 1 batu ajaib kelas atas sehari. Nama saya Lucie, dan saya lahir dan besar di kota Black Ferret. Saya sangat akrab dengan situasi di kota. Mata pemuda itu berbinar, dan dia tampak seperti orang yang sangat pintar. Dia berbicara dengan cara yang menyanjung. Kereta binatang, bukankah terbang diperbolehkan di kota? Si Chuan Kong melirik kota. Kemudian, dia melirik kereta yang ditarik binatang buas di pinggir jalan, lalu bertanya. Raja Black Ferret telah memutuskan bahwa tidak ada yang diizinkan terbang di kota. Ada batasan di langit, dan jika kamu ingin pergi ke suatu tempat, kamu hanya bisa berjalan atau naik kereta binatang, kata Lucie. Ini memang pertama kalinya kami di Black Ferret City, dan kami ingin membeli beberapa barang. Jika Anda bisa memimpin, saya akan memberi Anda 2 batu ajaib kelas atas sehari. Si Chuan Kong dan Han Li saling bertukar pandang, lalu mengangguk.
Terima kasih senior, aku akan melakukan yang terbaik untuk memimpin kalian berdua. Lucie berkata dengan gembira, dan dengan cepat mengeluarkan kereta binatangnya. Han Li dan rekannya duduk di belakang kereta binatang. Lucie duduk di depan, dan kereta binatang itu mulai bergerak maju. Pegasus hijau itu sangat cepat, dan pemandangan di sekitarnya dengan cepat berlalu. Lucie, selain terbang, apakah ada larangan lain di kota Black Ferret? Han Li melihat sekeliling dan bertanya dengan santai. Iya, yang paling ketat adalah pertempuran tidak diperbolehkan. Tidak peduli apa alasannya, pertempuran tidak diperbolehkan. Mereka yang melanggar aturan akan ditangkap oleh tentara Black Ferret, dan kultivasinya akan dihancurkan. Juga, kota Black Ferret memiliki jam malam. Pada malam hari, Anda harus meninggalkan kota, atau mencari penginapan untuk menginap. Singkatnya, berkeliaran di sekitar kota pada larut malam dilarang keras. Jika Anda tertangkap, Anda akan dihukum berat. Lucie memperingatkan. Jam malam. Han Li mengungkapkan ekspresi terkejut. Terbang dan berkelahi dilarang, tetapi jam malam larut malam di luar dugaannya. Bagi kultivator seperti mereka, tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Juga, kota Black Ferret tampaknya cukup makmur, dan semua jenis bisnis pasti sangat sibuk. Menerapkan jam malam sama dengan mengurangi separuh waktu perdagangan, dan dampaknya pasti tidak kecil. Pembatasan ini ditetapkan oleh Raja Black Ferret. Dia merasa bahwa kita harus pulang pada malam hari, dan berkeliaran di larut malam itu tidak bermoral, jadi dia memberlakukan jam malam. Kata Lucie dengan ekspresi yang tidak wajar. Tidak bermoral. Ketika Han Li mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Dia awalnya berpikir bahwa Raja Black Ferret memberlakukan jam malam karena beberapa alasan khusus, tetapi dia tidak berpikir itu karena ini. Kesannya tentang Raja Black Ferret mau tidak mau berubah sekali lagi. Pantas saja si Chuan Kong memiliki ekspresi aneh saat berbicara tentang Raja Black Ferret. Lucie, pertama beritahu kami tentang situasi kota Black Ferret. Si Chuan Kong menyela. Kota Black Ferret secara kasar dibagi menjadi 9 area. 3 area di tengah adalah Raja Black Ferret dan tentara Black Ferret yang tinggal langsung di bawahnya. Dari 6 wilayah yang tersisa, 3 merupakan wilayah rakyat biasa. Meskipun daerahnya luas, orang-orang yang tinggal di sana semuanya adalah ras tingkat rendah, dan tidak ada tempat untuk dikunjungi. 2 area lainnya adalah area perumahan mewah, yang disediakan untuk ras tingkat tinggi, dan master seperti kalian berdua senior tinggal di sana. Area terakhir adalah area perdagangan, tempat berkumpulnya hampir semua toko tingkat tinggi di kota. Benar, hampir semua material kelas atas di kota, serta alat sihir berkualitas tinggi, dijual di sana. Namun, jika Anda ingin masuk, Anda harus membayar biaya. Tapi untuk 2 senior, bayaran ini tentu saja bukan apa-apa. Lucie melihat bahwa dia tidak perlu berbicara tentang Raja Black Ferret lagi, dan menghela nafas lega. Oh, alasan kita datang ke Black Ferret City kali ini adalah untuk membeli Valet Sun Wam Jade. Apakah kamu tahu di mana kita bisa membelinya di kota? Si Chuan Kong bertanya lagi. Valet Sun Wam Jade. Jadi kedua senior itu ingin membeli harta karun ini. Valet Sun Wam Jade adalah salah satu harta karun khusus kota Black Ferret. Jumlahnya sangat sedikit, dan persediaannya selalu terbatas. Selain itu, perdagangan harta semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa diketahui oleh orang seperti saya. Saya hanya bisa membawa kalian berdua ke toko terbaik di kota. Saya harap kalian berdua bisa membelinya di sana. Ekspresi Lucie menegang saat dia berbicara dengan nada meminta maaf. Oke, bawa kami ke sana. Si Chuan Kong tidak benar-benar berharap untuk menemukan sesuatu dari Lucie, sang kusir, jadi dia mengangguk dan berkata. Lucie buru-buru setuju, dan mempercepat kereta binatang itu, bergegas maju. Setengah jam kemudian,
kereta binatang itu tiba di kedalaman kota Black Ferret, dan berhenti di depan gerbang kota yang besar. Berbagai distrik kota dipisahkan oleh beberapa tembok yang relatif rendah. Melewati gerbang kota dan melihat ke dalam, ada banyak toko yang tinggi dan indah. Orang-orang datang dan pergi, dan itu sangat hidup. Ini adalah area perdagangan kota Black Ferret. Di depan gerbang kota ini, ada beberapa prajurit berbaju besi hitam yang berjaga, dan mereka menghentikan kereta binatang Hanli. Untuk memasuki area perdagangan, setiap orang harus membayar satu batu ajaib berkualitas tinggi. Kalian bertiga ada di sini, jadi 3 batu ajaib berkualitas tinggi. Seorang prajurit berbaju besi hitam berkata. Mendengar ini, Lu Xie menatap Hanli dan si Chuan Kong dengan canggung. Menurut aturan perdagangan kota, biaya ini biasanya ditanggung oleh penumpang. Hanya saja Hanli dan si Chuan Kong baru saja tiba di kota Black Ferret, jadi mereka tidak mengetahui peraturan ini. Selain itu, dia tidak secara jelas menyatakan bagaimana cara membayar biaya ini. Si Chuan Kong melambaikan tangannya dan mengeluarkan 3 kristal hitam, dan melemparkannya ke prajurit berbaju hitam. Prajurit berbaju besi hitam menangkap kristal hitam, dan melambaikan tangannya untuk memberi jalan. Terima kasih, senior. Wajah Lu Xie rileks, dan dia berterima kasih padanya. Kemudian, dia mengemudikan kereta binatang itu ke area perdagangan, dan melanjutkan di sepanjang jalan. Setelah beberapa saat, kereta binatang itu berhenti di depan sebuah gedung berlantai 5. Kelihatannya tidak terlalu megah, dan bahkan sedikit biasa, tetapi ada banyak pelanggan yang masuk dan keluar. Di atas pintu gedung, terdapat sebuah tanda bertuliskan, Paviliun Emas Terapung. 2 senior, Paviliun Emas Terapung ini adalah salah satu toko terbesar di kota. Meskipun terlihat biasa saja, telah beroperasi selama lebih dari 10.000 tahun, dan memiliki koneksi dan kekayaan yang dalam. Anda dapat melihat toko ini terlebih dahulu, saya akan menunggu Anda di luar, kata Lu Xie. Oke, kalau begitu mari kita lihat toko ini dulu. Mendengar ini, si Chuan Kong melompat dari kereta binatang, dan berjalan masuk. Hanli juga turun dari kereta binatang, dan diam-diam mengamati sekeliling. Dia tidak menemukan sesuatu yang luar biasa, jadi dia mengikuti. Begitu mereka berdua melangkah ke toko, gelombang lemah iblis Qi melintas, dan pemandangan di depan mereka tiba-tiba kabur. Pada saat berikutnya, muncul di aula besar yang lebarnya ratusan meter. Hanli mengangkat alisnya. Toko ini memang tidak sederhana. Itu sebenarnya memiliki kemampuan magis luar angkasa Sumeru di toko. Tidak hanya itu, tetapi dari gelombang iblis Qi itu, dia dengan tajam merasakan jejak aura menyelidik. Kemungkinan besar secara diam-diam menyelidiki kultivasi mereka. Namun, dia dan si Chuan Kong telah menyembunyikan kultivasinya yang sebenarnya, jadi tingkat penyelidikan ini tidak dapat menembus. Di kedua sisi aula besar itu, ada rak-rak besar. Rak di sebelah kiri berisi semua jenis bahan mentah, sedangkan rak di sebelah kanan berisi semua jenis pil, artefak iblis, dan harta jadi lainnya. Rak-rak ini disusun dengan teratur, sehingga orang dapat segera mengidentifikasi kemana mereka harus pergi untuk mencari barang yang mereka butuhkan. Di belakang setiap rak, ada petugas berjubah hijau, dengan senyum hangat di wajahnya, menyapa setiap pelanggan. Petugas ini tidak memiliki karakteristik non-manusia, dan semuanya berwujud manusia. 2 senior, selamat datang di Paviliun Emas Terapung kami. Anda adalah tamu terhormat yang kultivasinya telah mencapai tahap dewa sejati, dan kami tidak memenuhi syarat untuk menerima Anda. Silakan duduk di ruang VIP, saya akan segera mengundang Tuan Manajer. Seorang petugas cantik berjubah hijau segera maju dan berkata, "Pimpin jalan," kata si Chuan Kong dengan santai. Pelayan berjubah hijau buru-buru menjawab dan memimpin jalan, lalu membawa keduanya ke kamar pribadi dan menyajikan semua jenis buah langka dan teh harum untuk mereka cicipi.
Ini tehu guo, makanan khas pegunungan Sihuan. Rasanya lumayan enak. Kamu bisa mencobanya, si Chuan Kong memperkenalkan. Han Li mengambil secangkir teh harum dengan kabut putih melayang di sekitarnya, menyesapnya dan mengangguk. Pada saat ini, pintu kamar pribadi terbuka sedikit dan seorang wanita muda berbaju merah muda masuk. Orang ini telah sepenuhnya berubah menjadi manusia, dengan wajah seperti bunga persik dan sosok yang ramping. Tidak ada fitur non-manusia pada dirinya. Maaf membuat kalian berdua menunggu. Saya manajer paviliun emas terapung, Mei Lan. Wanita muda berbaju merah muda itu tersenyum. Saat dia berjalan, bunga merah muda melayang di kehampaan di sekelilingnya dari waktu ke waktu, memancarkan aroma seperti anggrek. Han Li mengangkat alisnya sedikit. Kultivasi wanita muda berbaju pink ini tidak rendah. Dia telah mencapai puncak alam dewa emas dan hanya berjarak satu langkah dari alam primordial. Selain itu, bentuk aslinya mungkin adalah iblis pohon dan teknik kultivasinya sangat luar biasa. Namun, dengan tingkat kultivasi yang begitu tinggi, dia sebenarnya adalah seorang manajer kecil dari paviliun emas terapung. Itu sedikit aneh. Detik berikutnya, dia langsung mengerti. Ini kemungkinan besar salah satu metode floating gold pavilion dalam berbisnis. Mereka akan mengirim orang dengan kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada pelanggan untuk menerimanya. Dengan cara ini, mereka akan unggul dalam hal momentum, dan kemudian dapat dengan mudah mengambil inisiatif. Namun, trik kecil semacam ini tentu saja tidak berguna melawan Han Li dan si Chuan Kong. Keduanya duduk di sana dan minum teh, mata mereka tidak goyah. Bolehkah aku tahu apa yang akan kalian berdua beli di sini? Mei Lan melihat ekspresi keduanya dan diam-diam terkejut. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia duduk di seberang keduanya. Saya mendengar bahwa paviliun emas terapung adalah salah satu toko terbesar di kota Blackfeather. Oleh karena itu, saya datang ke sini untuk melakukan bisnis besar dengan Anda. Ini adalah deposit. Harap terima terlebih dahulu, Tuan Mei Lan. Si Chuan Kong dengan santai meletakkan cangkir teh di tangannya dan membalik tangannya untuk mengeluarkan gelang penyimpanan lalu melemparkannya. Mei Lan tercengang saat mendengar ini. Matanya menunjukkan keterkejutan, tetapi dia tetap mengambil gelang itu. Dia memeriksanya dengan indera ilahinya dan ekspresi kaget segera muncul di wajahnya. Di dalam gelang penyimpanan ada 500.000 batu asal iblis. Merupakan kehormatan paviliun emas terapung saya untuk dapat menerima bantuan dari dua tamu terhormat. Bolehkah saya tahu bisnis besar seperti apa yang Anda maksud? Segera, Mei Lan menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia dengan cepat menenangkan diri dan dengan enggan meletakkan gelang penyimpanannya. Ketika Han Li melihat pemandangan ini, sebuah senyuman muncul di matanya. Mei Lan ingin mengintimidasi mereka berdua dengan kultivasinya yang kuat, jadi si Chuan Kong memutuskan untuk memberinya rasa obatnya sendiri. Dia membuang sejumlah besar uang untuk menang. Keduanya diam-diam memasuki pertempuran, dan si Chuan Kong dengan samar menang. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah lulus dari Fast Origin House, dia berpengalaman dalam bisnis. Kami di sini untuk membeli sejumlah valet Sun Wam Jade bermutu tinggi, kata si Chuan Kong tanpa berbelit-belit. Giok hangat matahari ungu. Ekspresi Mei Lan berubah saat mendengar ini. Kemudian, dia terdiam. Ada apa? Apa pavilionmu tidak tertarik dengan bisnis ini? Ekspresi si Chuan Kong menjadi gelap. Para tamu yang terhormat, tolong jangan salah paham. Kami secara alami ingin melakukan bisnis ini, tetapi persediaan valet Sun Wam Jade langka. Apalagi yang bermutu tinggi, kami bahkan tidak memiliki yang kelas menengah, kata Mei Lan pelan. Saya tahu bahwa harta ini langka. Bagaimana dengan ini? Tidak peduli berapa banyak valet Sun Wam Jade, kami bersedia meningkatkannya sebesar 30%, tetapi barangnya harus berkualitas baik, gumam si Chuan Kong dan mengetuk meja dengan jarinya.
Kamu melebih-lebihkan. Aku tidak menggunakan kesempatan ini untuk menaikkan harganya. Apa yang baru saja aku katakan adalah kebenaran. Para tamu yang terhormat, Anda bukan asli penduduk kota Black Ferret, bukan? Saya akan mengatakan sesuatu yang tidak sopan, tetapi kalian berdua tidak mengerti situasi dari Valet Sunwam Jade. Memang benar kota kami memproduksi Valet Sunwam Jade, tetapi produksinya sangat rendah. Sebagian besar dikendalikan oleh Black Ferret King, dan hanya sebagian kecil yang bocor keluar. Meskipun paviliun kami adalah salah satu toko terbesar di Black Ferret City, kami hanya memiliki sejumlah kecil Valet Sunwam Jade, dan semuanya bermutu rendah. Mei Lan tertawa getir. Ketika Han Li dan Si Chuan Kong mendengar ini, wajah mereka menjadi gelap. Jadi maksudmu paviliunmu tidak punya jalan lain? Si Chuan Kong terdiam sesaat, lalu perlahan berkata, "Aku benar-benar minta maaf. Jika itu barang lain, itu akan baik-baik saja. Tapi mengenai Valet Sunwam Jade, paviliun kami benar-benar tidak berdaya. Aku harap kalian berdua tamu terhormat bisa memaafkan kami," desah Mei Lan. "Jika itu masalahnya, maka kami tidak akan memaksamu." Ketika si Chuan Kong mendengar ini, dia mengambil kembali gelang penyimpanannya. Mei Lan menyaksikan tanpa daya saat gelang penyimpanan diambil kembali dan mendesah dalam hati. "Manajer Mei Lan, Anda baru saja mengatakan bahwa paviliun Anda memiliki Valet Sunwam Jade tingkat rendah. Mengapa Anda tidak mengeluarkannya dan biarkan kami melihatnya?" Han Li yang diam selama ini tiba-tiba berkata, "Baiklah, tolong tunggu sebentar, aku akan pergi dan mengambilnya." Ketika Mei Lan mendengar ini, matanya berbinar. Dia segera berdiri dan berjalan keluar dengan langkah cepat. Setelah Mei Lan pergi, Han Li melambaikan tangannya untuk memasang mantra kedap suara di sekitar mereka berdua dan bertanya, "Rekan Si, menurutmu apa yang dikatakan Mei Lan itu benar?" Ketika saya berbicara dengan wanita itu barusan, saya diam-diam menggunakan teknik rahasia. Teknik ini dapat mendeteksi kebenaran kata-kata seseorang sampai batas tertentu. Menurut teknik rahasia, wanita itu tidak berbohong, kata si Chuan Kong. Jika itu masalahnya, saya khawatir akan sulit bagi kita untuk membeli Valet Sunwam Jade bermutu tinggi. Han Li mengerutkan kening dan berkata, "Kami akan melakukan yang terbaik dan menyerahkannya pada takdir. Jika kami benar-benar tidak dapat membelinya, maka tidak ada yang dapat kami lakukan." Valet Sunwam Jade dibagi menjadi 3 grade, low grade, mid grade, dan high grade. Ada perbedaan besar antara setiap kelas. Valet Sunwam Jade tingkat rendah memiliki efek biasa pada jiwa. Bahkan jika kita membelinya, itu tidak akan banyak berguna, kata si Chuan Kong menjelaskan. Terlepas dari apakah itu bermutu tinggi atau bermutu rendah, karena item ini mungkin berguna untuk Weeping Soul Beast, kita tidak boleh melewatkannya, kata Han Li acuh tak acuh. Si Chuan Kong hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, keduanya tidak berbicara lagi. Mereka sepertinya sedang mempertimbangkan sesuatu. Setelah beberapa saat, suara langkah kaki datang dari luar. Han Li mengangkat tangannya dan menghapus batasan di sekitarnya. Pintu kamar pribadi didorong terbuka dan Mei Lan masuk. Dia memegang kotak giok persegi ungu di tangannya. "Aku sudah membuat kalian berdua menunggu lama. Ini semua adalah Valet Sunwam Jade di paviliun kami. Silakan lihat." Mei Lan meletakkan kotak batu giok di depan Han Li. Han Li membuka kotak batu giok. Ada 20 kristal ungu seukuran kepalan tangan di dalamnya, memancarkan cahaya ungu samar dan terlihat sangat cantik. Namun, ada beberapa kekurangan pada kristal ini yang merusak keseluruhan perasaan. Selain itu, cahaya ungu yang dipancarkan oleh kristal menjadi tidak murni. Dia mengambil kristal ungu dan merasa hangat di tangannya. Terlebih lagi, ada gelombang panas yang melewati tubuhnya dan masuk ke pikirannya, menyelimuti jiwanya. Jiwanya langsung terasa seperti bermandikan angin musim semi yang hangat. Rasanya sangat nyaman.
Dia sangat senang. Valet Sunwam Jade ini memang bermanfaat bagi jiwa. Itu pasti efektif untuk Weeping Soul Beast. Meskipun Valet Sunwam Jades ini bermutu rendah, tapi masih sangat bagus. Bagaimana menurutmu? Mau tidak mau Meilan bertanya ketika dia melihat Han Li memegang sepotong Valet Sunwam Jade dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Seolah-olah dia sedang melamun. Berapa banyak yang kamu jual Valet Sunwam Jades ini? Han Li menempatkan Valet Sunwam Jade kembali ke dalam kotak batu giok bertanya. Meilan melirik Han Li dan berpikir sejenak. Kemudian, dia mengutip harga yang 10% lebih tinggi dari harga pasar. Sepakat, ketika Han Li mendengar harga ini, itu masih sesuai harapannya. Dia terlalu malas untuk menawar dan mengangguk setuju. Han Li telah membunuh Taiyu dan yang lainnya dan mengambil artefak penyimpanannya. Sekarang, dia memiliki cukup banyak Demon Essence Stone. Jumlah batu esensi setan ini tidak ada artinya baginya. Dia membalik tangannya dan menyimpan kotak giok ungu itu. Kemudian, dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Meilan. Terima kasih. Meilan memindai cincin penyimpanan dengan indera ilahi dan senyum muncul di matanya. Setelah transaksi selesai, Han Li dan Si Cukong tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka dengan cepat mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Meilan secara pribadi mengirim mereka berdua keluar dari Floating Gold Pavilion. Dia melakukan etiket yang tepat sebelum kembali. Senior, apakah semuanya berjalan lancar? Lucie telah menunggu di pinggir jalan. Ketika dia melihat mereka berdua keluar, dia langsung menyapa. Ada beberapa hal yang tidak boleh kamu tanyakan. Jangan terlalu banyak bicara. Fokus untuk memimpin jalan ke toko berikutnya. Si Chuan Kong meliriknya dan menginstruksikan dengan suara yang sedikit dingin. Iya, tubuh Lucie bergetar dan dia buru-buru setuju. Kemudian, dia tidak bertanya lagi dan mendorong kereta binatang itu ke depan. Tak lama kemudian, mereka berhenti di depan sebuah toko yang menjulang tinggi. Han Li dan Si Chuan Kong turun dari kereta binatang dan berjalan langsung ke toko yang menjulang tinggi. Setelah 1 jam, mereka keluar lagi. Ayo pergi ke toko berikutnya. Han Li menginstruksikan. Begitu saja, mereka berdua pergi ke 6 atau 7 toko besar sebelum langit menjadi gelap dan menyapu semua Valet Sunwam Jade di gudang mereka. Setelah malam tiba, di sebuah kamar penginapan di kota, Han Li membentuk segel tangan dan melambai. Bendera formasi terbang keluar dari lengan bajunya dan mendarat di mana-mana di ruangan itu. Beberapa lapis tirai tipis pembatas muncul dan menyelimuti seluruh ruangan. Setelah melakukan ini, ekspresinya santai, cahaya perak menyala di tangannya dan sebuah pintu perak muncul. Han Li melangkah ke pintu dan memasuki ruang cabang bunga. Di dalam paviliun ruang cabang bunga, Weeping Soul Beast sedang berbaring di tempat tidur, masih tak sadarkan diri. Pada saat ini, wajahnya seputih salju dan pipinya agak tembus pandang. Dari waktu ke waktu, gumpalan ki hitam akan melayang keluar dari tubuhnya lalu menghilang di udara. Ekspresi Han Li sedikit berubah ketika dia melihat keadaan Weeping Soul Beast. Kondisi Weeping Soul Beast jauh lebih buruk daripada saat dia datang untuk memeriksanya beberapa hari yang lalu. Selain itu, kecepatan di mana Yuan Qi tubuhnya menghilang telah meningkat secara signifikan. Dia segera mengambil napas dalam-dalam dan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia melambaikan tangannya ke arah meja di sampingnya. Cahaya biru menyala dan 5 kotak batu giok dengan berbagai ukuran muncul di atas meja. Mereka diisi dengan Valet Sunwam Jade. Ada lebih dari 200. Valet Sunwam Jade ini semuanya kelas rendah, tidak ada satupun kelas menengah. Meskipun dia tidak berhasil membeli Valet Sunwam Jade kelas menengah, dengan begitu banyak Valet Sunwam Jade kelas rendah, itu pasti berguna. Tapi pembelian besar-besaran Valet Sunwam Jade mungkin telah menarik perhatian beberapa orang yang berpengetahuan luas di Black Ferret City.
Untungnya, perdagangan Black Ferret City makmur dan ada banyak pedagang asing yang datang dan pergi. Ada juga banyak pedagang seperti mereka, jadi mereka berdua tidak terlalu mencolok. Namun, dia sudah berdiskusi dengan si Chuan Kong bahwa mereka akan tinggal 1 hari lagi besok untuk membeli valet Sun Wam Jade. Apapun hasilnya, mereka akan segera meninggalkan tempat ini untuk menghindari masalah yang tidak perlu.